Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Jumat Agung. Kita akan siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan kasih yang terindah. Yang selamatkanku
oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengubah segalanya. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami duduk diam untuk mencari wajah Tuhan. Dan kami tahu bahwa hari ini Engkau ada di tempat ini. Hari ini Engkau menjawab kami secara pribadi, melalui saudara-saudara kami, melalui kami, melalui siapapun Tuhan bisa berbicara pada saat siang hari ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana, pakai hamba-Mu yang tidak lebih daripada saudara-saudara kami. Biarlah urapan yang baru Kau berikan pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa kelakuan roh jahat, iblis setan apapun itu yang akan mengganggu konsentrasi kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami tolong hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara atas kami Tuhan, melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya walaupun kita berjauhan, walaupun kita tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tapi satu hal yang wajib kita syukuri, bahwa sampai detik ini kita tetap masih sehat. Amin. Haleluya. Ya, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan melihat satu hal yang luar biasa. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, di mana
jadi kayu salib, dia meregang nyawa, ada untuk kita semua. Kita akan membuka di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang ke-15 ayat 13 sampai dengan ayat 33 sampai yang ke-41. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sedemikian jauh firman Tuhan, kita baca beberapa hal yang kita bisa pelajari dari apa yang telah kita baca dari firman Tuhan hari ini. Saya memberi satu judul, kematian yang sempurna. Ya, kita setelah baca tadi, pada saat itu Tuhan Yesus benar-benar dalam keadaan yang posisi yang terjepit. Bahkan pada saat itu dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Karena dia 100% Allah dan 100% manusia. Nah, pada saat dia disalibkan itu, pada saat dia posisi sudah mentok di akhir hidupnya, tidak hanya manusia yang bersedih, tetapi Allah pun ikut bersedih. Amin. Coba kita perhatikan ayat yang ke-33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya orang-orang murid-muridnya saja yang di situ yang mengalami kesedihan, tetapi Allah pun mengalami hal yang sama. Gelap. Saya tidak tahu gelapnya seperti apa. Tapi kalau mungkin kita bisa melihat seperti, atau kita mengalami gerhana matahari yang total, mungkin gelapnya seperti itu. Tapi kalau di film itu gelapnya total, gitu ya. Ya. Coba ayat kita perhatikan ayat yang selanjutnya di situ. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pada saat itu mereka melihat orang-orang yang di sekitar situ mendengar kata Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oh, dia mau panggil Elia. Dia minta pertolongan kepada Elia. Mungkin seperti itu, karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Suasana saat itu gelap sampai jam 3. Dan kurang lebih jam 3 Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata ini bukan menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena ada yang mengatakan, kalau dia Tuhan, ngapain dia perlu minta tolong? Ya kan? Seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah.
Nah, yang berseru ini adalah Yesus sebagai manusianya. Dia merasakan yang sangat-sangat menyakitkan bagi dirinya. Mengapa engkau meninggalkan? Kata ini bukan menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuhan kok sepertinya takut mati gitu. Tetapi ini menandakan bahwa Yesus adalah benar-benar sekali lagi 100% manusia yang sangat-sangat menderita pada saat itu. Sebagai manusia dia merasakan seperti kita. Makanya Yesus menjadi manusia, tahu kehidupan seperti apa manusia, tahu masalah yang dihadapi manusia, tahu bagaimana sakitnya manusia, tahu seperti apa kehidupan manusia yang dijalani seperti kita saat ini. Mungkin pada saat ini kita sudah ngomong, Tuhan nggak merasakan apa yang saya rasakan. Saya sedang galau, saya sedang ditinggal pacar saya sedang ditinggal begini begitu. Tuhan nggak tahu, tapi Dia tahu, karena Dia 100% manusia. Ya, kata Eloi masa tadi merupakan satu puncak penderitaannya sebagai manusia. Puncak penderitaan yang sudah tidak bisa dikatakan dengan perkataan-perkataan, dengan bahasa-bahasa yang mungkin itu sangat-sangat kalau bagi kita sudah tidak ada lagi kata-kata lain kecuali Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya sudah tidak ada harapan gitu. Itu satu puncak dari penderitaannya sebagai manusia. Kata-kata ini menunjukkan bahwa dia sedang mengalami satu pemisahan dengan Allah karena dia sebagai pengganti orang berdosa. Amin. Sebagai pengganti orang berdosa. Semua ditumpukan sama dia, pada Yesus. Pada tahap ini penderitaan, kesedihan, dan rasa sakit, rasa kecewa, rasa apapun semua jadi satu. Mencapai puncaknya, mencapai titiknya. Ia tertinggal dengan pemberontakan kita. Ada tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Tidak usah dibuka, nanti dibaca saja di rumah. Ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 kalau tidak salah. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia menderita karena menanggung dosa-dosa kita. Sebenarnya bukan dia yang berdosa, bukan Yesus yang berdosa, tetapi kita semua yang berdosa. Tetapi dia yang menanggung di kayu salib. Apalagi yang kurang dari Allah? Kadang kita menyepelekan hal seperti itu. Pada saat posisi sedang sulit, kita merasa bahwa Allah, engkau meninggalkan aku, engkau di mana? Engkau jauh dari aku. Tapi sebenarnya Allah itu ada. Tergantung bagaimana kita komunikasi dengan Dia. Ya, kita lihat ayat yang ke-37 itu. Coba perhatikan ayat yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kalau dalam Yohanes 19 ayat 30, ya kita akan lihat terlebih dulu. Yohanes pasal yang ke-19. Ya. Ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Seruan itu menandakan akhir dari penderitaannya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Dia tinggalkan sebagai manusianya. Sudah selesai. Tugas dia di dunia ini sudah selesai.
nanti digantikan oleh Roh Kudus. Sudah selesai. Sebagai puncak penderitaannya sebagai manusia, serta menjadi penyelesaian bagi karya penebusan, menjadi penyelesaian bagi karya penebusan. Hutang dosa kita telah dilunasi. Kita sudah ditebus. Rencana keselamatan ditegakkan dengan sudah selesai. Tinggal bagaimana kita meresponi dari semua itu. Banyak orang yang merasa bahwa kematian Tuhan Yesus itu biasa-biasa saja. Karena banyak orang yang disalib, banyak orang penjahat-penjahat yang disalib, banyak orang yang hidupnya tidak benar dan dihukum salib juga. Tapi beda, saudara. Kalau Yesus tidak berdosa, tidak melakukan dosa, Dia disalib untuk menebus dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Kalau mungkin yang lain, orang-orang atau penjahat yang disalib, alam tidak bersedih. Mungkin karena ada orang meninggal, orang mati disalib gitu, atau dihukum mati, malah bertepuk tangan. Tetapi dilihat jam 12 sampai jam 3 kegelapan itu terjadi. Kita melihat lagi perbedaannya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Di situ dikatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Luar biasa. Tabir bait suci yang menandakan kehadiran Allah di situ. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau dulu orang mau minta pengampun dosa harus melalui imam-imam dan setelah itu masuk ke sana ke ruang maha kudus itu yang ditutupi oleh tirai. Nah dari situ nanti imamnya ada yang minta, ya kalau memang dia nanti kurang suci gitu, tidak kudus, dia bisa meninggal atau mati karena ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Makanya imam itu dirantai kakinya supaya kalau meninggal bisa ditarik keluar biasa. Tetapi saudara perhatikan, tabir bait suci terbelah pada saat Yesus mengatakan sudah selesai. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Kenapa? Tabir bait suci dengan sendirinya terbelah pada saat Dia sudah mengatakan sudah selesai, bahwa jalan ini terbuka lebar untuk kita bertemu dengan Allah. Tidak ada lagi sekarang. Jadi ruang kudus, ruang maha kudus tidak ada lagi. Komunikasi kita dengan Tuhan bisa langsung karena kematian Tuhan Yesus. Itu bedanya dengan orang-orang yang jahat pada saat disalib, pada saat dihukum mati gitu. Salib adalah hukuman yang paling kejam dan memalukan gitu, itu sebetulnya. Nah pada saat tirai itu terbelah jadi dua, jalan kiri terbuka lebar untuk kita menghampiri Allah, untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Tidak ada lagi sekarang. Tabir suci itu, tabir waktu itu tuh memisahkan kita antara ruang kudus, ruang maha kudus, dan tempat kudus sebelumnya menghalangi kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi setelah itu kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah kita dekat, tidak jauh. Kita tidak perlu berteriak memanggil nama Allah, karena Allah kita itu dekat. Allah kita ada. Sekarang ini melalui kematian Kristus, tabir itu yang disingkatkan atau disingkirkan atau dibelah jadi dua itu, jalan menuju kepada ruang maha kudus Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah seperti Bapa dengan anak, komunikasi yang intim. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita bisa komunikasikan dengan Allah secara langsung, tidak harus melalui siapapun.
Kini jalan itu sudah terbuka lebar. Tergantung respon kita. Tuhan sudah menawarkan. Ini loh bait sudah, ini loh tabir bait sucinya. Sudah aku buka. Kamu mau datang? Kamu mau datang atau tidak? Itu terserah. Tetapi Tuhan menginginkan keselamatan itu disebarkan, keselamatan itu diberikan kepada setiap orang, setiap siapapun. Yesus mati tidak hanya untuk 1-2 orang, untuk 3 golongan, tidak, tetapi untuk semua orang. Tergantung orang itu mau percaya atau tidak. Sesudah diberikan warisan kerajaan surga, ditawarkan dengan kematian Kristus itu, orang mau datang atau tidak, itu ambil keputusannya secara pribadi. Mau cara yang enak atau cara yang susah. Sebetulnya ini sudah satu hal yang sangat-sangat bagi saya. Tidak ada cara-cara lain yang bisa datang kepada Bapa harus melalui Yesus, atau melalui jalan-jalan yang lain. Masih banyak jalan-jalan yang lain. Tetapi ingat, hanya ada satu, dengan kematian Kristus. Tidak hanya mati, tapi nanti hari Minggu ya, bangkit. Yesus dengan kebangkitan Kristus itu nantinya sempurna sudah. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Buktinya kita bisa langsung berdoa, kita langsung bisa berkomunikasi. Sekarang tidak melalui siapapun. Hal yang luar biasa. Ya, hidup kita ini sekarang ini sudah bukan hidup kita lagi, bukan milik kita sendiri. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Allah, kita sudah ditebus oleh Yesus. Pada saat Dia di kayu salib, pada saat kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pada saat kita sudah bertobat, lahir baru, kita serahkan hidup kita. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Hidup kita adalah milik Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa aku diberi kebebasan, aku masih bisa, aku masih muda, masih bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Oke. Tetapi kita punya tugas pada saat kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apapun itu, termasuk memberitakan firman. Ada satu hal yang luar biasa yang saat ini kita akan renungkan bersama-sama sebelum saya akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus tercurah darahnya. Tetapi sebelumnya Dia dicerca, Dia disiksa, walaupun Dia tidak berdosa. Hanya untuk kita, orang yang berdosa. Sebetulnya yang ada di sana itu kita, ada di kayu salib itu kita, bukan Allah. Yang mencurahkan darah itu kita, bukan Yesus. Tetapi karena kasihnya yang luar biasa itu, kasihnya yang sangat luar biasa terhadap kita, akhirnya karya penyelamatan itu, karya penebusan itu dinyatakan. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita, dan Dia menawarkan keselamatan itu kepada kita. Tiba saatnya kita meresponi apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini. Kita melihat Yesus yang luar biasa itu. Jangan remehkan, jangan anggap enteng panggilan Tuhan, jangan anggap itu sebagai guyonan, jangan anggap itu sebagai itu hal yang biasa. Kematian Yesus setiap tahun kita peringati, nggak ada istimewa-istimewanya, biasa. Jangan anggap enteng, karena itu menentukan kita ke depan untuk hidup kita kekekalan pada masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sebagai manusia merasa tersanjung
sangat bersyukur. Siapakah kami manusia ini? Hingga Engkau merelakan anakmu yang tunggal itu di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kami sebagai manusia, menawarkan Injil, menawarkan kerajaan sorga untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk darahmu yang tercurah itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Karena tabir bait suci sudah terbelah dan kami bisa berkomunikasi langsung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Sidang jemaat yang dikasihi, rendahkan hatimu dan sambil saling mengasihi satu dengan yang lain. Sambutlah panggilanmu dengan setia dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah anugerah daripada Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus atas sidang jemaat sekalian. Sekaligus sampai saat ini. Sampai selama